Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Fitriani dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang makalah terapi sholat. Nah, sebelum menjelaskan tentang materi terapi sholat, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok saya, yaitu ada Ahmad Zawabi, Kasan Abdul Manan, Siti Armianingsih, Fatehun Niam, Kori Aina Al-Fatihah, Farika Bororotu Nuroniyah, Nadia Sri Agustin, Septiani Latifatul Hasanah. Itu tadi nama-nama anggota kelompok saya. Sebelum memasuki materi, mungkin semua sudah pada tahu apa itu terapi sholat. Terapi sholat bertujuan untuk memberikan perawatan dan sekaligus pengobatan bagi kesehatan baik jasmani maupun rohani. Dalam arti, sholat secara syariat Islam ialah menghadapkan ruh, hati, jiwa, dan raga dan melakukan perhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oke. Materi yang pertama yaitu ada pengertian sholat. Yang kedua ada pengertian terapi. Dan yang ketiga ada manfaat sholat. Terus ada konsep terapi sholat. Konsep terapi sholat itu mempunyai langkah-langkah ya. Langkah-langkahnya yaitu takbir dan doa, membaca surat Al-Fatihah, ruku, bangkit dari ruku, terus sujud, tasyahud, terus salam. Terus materi selanjutnya ada sholat sebagai terapi bagi pengedap penyakit kecemasan. Terus juga ada terapi sholat bahagia. Nah, baik, pengertian sholat yaitu akan dibacakan oleh Mbak Ica. Kepada Mbak Ica dipersilahkan. Terus pengertian terapi itu akan dijelaskan kepada Mbak Kori. Pada Mbak Kori dipersilahkan. Terus materi selanjutnya yaitu manfaat sholat yang akan dijelaskan oleh Mbak Mia. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terus selanjutnya yaitu ada konsep terapi sholat yang akan dijelaskan oleh Mas Kasan. Terus selanjutnya yaitu langkah-langkah terapi sholat. Yang pertama ada takbir dan doa. Yang kedua membaca Al-Fatihah yang akan dijelaskan oleh Mbak Septi. Terus yang ketiga yaitu ada ruku, bangkit dari ruku, sujud, gerakan, tasyahud, dan salam yang akan dijelaskan oleh Mbak Nadia. Terus selanjutnya, materi selanjutnya yaitu ada sholat sebagai terapi bagi pengidap penyakit kecemasan yang akan dijelaskan oleh Mas Niam.
Terus materi yang selanjutnya yaitu terapi sholat bahagia yang akan dijelaskan oleh Mas Jawabi. Mungkin hanya itu yang bisa dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian sholat. Sholat secara etimologi atau bahasa bermakna doa. Ketika seseorang sedang melakukan sholat, berarti dia sedang berdoa. Karena memang apa yang ada dalam bacaan sholat, semuanya adalah doa. Arti sholat secara syariat Islam ialah menghadapkan ruh, hati, jiwa, dan raga, dan melakukan perhubungan kepada Allah sebagai suatu ibadah atau zikir akbar. Sholat dalam syariat mempunyai makomah, sehingga Allah menempatkan sholat sebagai kewajiban yang dibebankan kepada setiap muslim yang sudah balik, berakal, tanpa terkecuali baik laki-laki maupun perempuan, tua atau muda, dan tidak boleh ditinggalkan dalam situasi dan kondisi apapun. Saya Kori Aina Al-Fatia akan menjelaskan selanjutnya yaitu pengertian terapi. Terapi adalah upaya pengobatan yang sistematis dan terencana dalam mengatasi problem-problem yang dihadapi oleh klien. Terapi itu mempunyai tujuan yaitu mengembalikan, memelihara, dan juga meningkatkan kondisi klien agar akal dan hatinya memperoleh ketenangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, terapi itu berarti usaha yang memulihkan kesehatan orang yang sedang sakit atau pengobatan penyakit atau juga perawatan penyakit. Dapat disimpulkan dari beberapa uraian di atas tadi, terapi adalah suatu proses pengobatan yang sistematis yang dilakukan oleh seorang terapis untuk membantu memulihkan atau juga mengatasi problem-problem yang dihadapi oleh klien agar kondisinya itu kembali pulih lagi. Jelaskan mengenai beberapa manfaat sholat. Manfaat sholat yang pertama yaitu dapat menguatkan tali hubungan dengan Allah. Bagaimana tidak, ketika kita sholat dan berserah diri kepada Allah, kita dapat merasakan kedekatan kita, hubungan kita dengan Allah. Karena dari pengertian sholat itu sendiri, yaitu sholat, yaitu menghadapkan ruh, hati, jiwa, dan raga kepada Allah, menghubungkan seorang hamba dengan Allah. Selanjutnya yaitu menyucikan ruh dan menaikkannya pada derajat mulia. Ketika kita sholat, kita pasti berdoa, memohon ampun kepadanya, dan kita mau mengakui segala kelemahan kita di hadapannya. Dan dari situ kita menjaga hubungan baik dengan Allah. Maka insya Allah akan menaikkan derajat kita di hadapannya. Selanjutnya, sholat dapat membuat seseorang gemar beribadah dan menjauhi maksiat. Seseorang yang mau melaksanakan sholat dan rajin menjalankan sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah, dan senantiasa memohon untuk selalu dalam ketaatan dan dijauhkan dari kemaksiatan, maka insya Allah dan kita mau melakukan perbaikan, maka kita akan dengan mudah dapat menjauhi larangan-larangan Allah. Selanjutnya yaitu sholat dapat melunakkan hati seseorang. Jadi hati seseorang itu akan lunak dengan sendirinya ketika hati seorang hamba telah diselimuti oleh hidayah dan taufik dari Allah. Yang terakhir yaitu memperoleh ridho Allah. Ketika seorang hamba mau melaksanakan sholat, memohon ampunan, dan melakukan perbaikan,
maka ridho Allah akan mudah untuk didapatkan. Ya, cukup sekian penjelasan dari saya. Kali ini saya Hasan Abdul Manan akan menerangkan terapi sholat yang menstimulasi otot-otot dalam tubuh, yaitu yang pertama takbir dan doa. Yang seperti kita tahu ucapan takbir yaitu Allahu Akbar. Nah, niat bersamaan dengan takbir al-ikram yaitu takbir Allahu Akbar menjadi pembatasan konsentrasi manusia antara mengingat Allah. Jadi kita mau Allahu Akbar itu diusahakan bisa mengingat Allah lah, jangan hanya lisan saja tapi hati dan pikiran ingat Allah agar terjadinya khusyuk. Yaitu yang kedua, membaca Al-Fatihah. Seperti kita tahu, Al-Fatihah adalah umul kitab. Dan kemudian membaca basmalah dulu. Dan dapat dibaca dengan jair keras atau ya kalau sholat munfarid atau sendiri ya tidak keras nggak apa-apa, atau sir. Kecuali kalau sholat duhur dan asar. Yang ketiga yaitu ruku, membungkukkan badan dengan kedua tangan ditutup di lutut dan wajah diarahkan ke tempat sujud. Ruku ini diwajibkan dilakukan setiap rakaat. Nabi juga pernah mengatakan pada orang yang jelek sholatnya sampai ia disuruh mengulangi sholatnya beberapa kali karena tidak memenuhi rukun syarat. Yaitu yang keempat, bangkit dari ruku atau i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Bacaan ini sungguh agung. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu wa samawati wal ardi wa ma bisya'ti ba'du. Karena kan dalam penglihatan Nabi SAW setiap kali doa itu bacaan ada 30 malaikat berebut untuk mencatatnya paling awal. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kelima yaitu sujud gerakan. Sujud gerakan merupakan anugerah Allah. Yang kita ketahui sujud itu juga kepala kita di bawah dan pantat kita kan di atas. Mengajarkan kalau kepala juga harus mengajarkan untuk ketawaduan lah istilahnya. Kan kalau berdiri kan juga kepala di atas terus kan. Dan yang keenam yaitu tasyahud atau tahiyat lah sebenarnya. Persaksian atau persyaratan akan keesaan Allah dan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, yang ketujuh yaitu salam, yaitu ucapan assalamualaikum warahmatullahi. Ya, dan hadis Nabi juga yang mengatakan kalau salam itu juga madep kepalanya madep ke kanan juga boleh, terus kanan kiri juga boleh. Nama saya Septiani Latifatul Hasanah akan menjelaskan tentang langkah-langkah terapi sholat. Yang pertama, takbir dan doa. Pertama, sholat membina seseorang untuk melatih konsentrasi yang integral dan komprehensif. Hal itu tergambar dalam niat dan khusyuk. Niat adalah komitmen seseorang untuk melakukan ibadah sholat dan tidak melakukan perbuatan lain kecuali apa yang diisyaratkan dan dirukunkan dalam sholat. Sedangkan khusyuk dalam tafsir Ibnu Katsir berarti merasa takut dan tenang dalam beribadah kepada Allah. Niat bersamaan dengan takbir al-ihram, yaitu takbir yang menjadi pembatas konsentrasi manusia antara mengingat Allah dan selainnya. Sedangkan khusyuk dilakukan mulai dari awal sholat sampai akhirnya. Dengan niat dan khusyuk, konsentrasi manusia bisa menyatu dan tidak bercabang untuk memikirkan hal yang lain. Yang kedua, Al-Fatihah.
memulai surat Al-Fatihah dengan membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, khusus pada rakaat pertama. Kemudian membaca basmalah. Basmalah dapat dibaca dengan jahar atau keras, sebagaimana hadis Nuaim al-Mujmir. Juga dapat dibaca dengan sir atau tidak dikeraskan. Kemudian membaca Al-Fatihah. Ibadah yang paling pokok adalah sholat, dan bacaan yang paling inti di dalamnya adalah surat Al-Fatihah. Oleh sebab itu, setan berjuang secara maksimal untuk merusak konsentrasi bacaan Al-Fatihah. Yang ketiga yaitu ruku. Ruku yaitu membungkukkan badan dengan kedua tangan di lutut dan wajahnya itu diarahkan kepada tempat sujud. Ruku wajib dilakukan setiap rakaat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan pada orang yang jelek sholatnya, sampai ia disuruh mengulangi sholatnya beberapa kali karena tidak memenuhi rukun sholatnya. Yang keempat ada bangkit dari ruku, iktidal. Gerakan selanjutnya setelah ruku adalah berdiri tegak, iktidal, dengan mengucapkan Syami Allah liman hamidah. Allah maha mendengar orang yang memujinya. Bacaan ini sangat agung sehingga dalam penglihatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap kali doa itu dibaca ada 30 malaikat berebut untuk mencatat paling awal. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Abu Daud. Yang kelima, sujud gerakan. Sujud merupakan anugerah Allah yang sangat berharga bagi manusia. Karena dengan bersujud berarti manusia menyelaraskan dirinya dengan alam semesta. Sehingga bersama-sama alam semesta memuji dan bersujud kepada Allah sebagaimana yang dikemukakan oleh Ikhwan al-Syafa bahwa tubuh manusia merupakan replika dari alam semesta. 31 Karena itu karena itu dikatakan alam mikrokosmos, miniatur alam semesta. Dan alam semesta ini adalah alam makrokosmos, alam besar. Karena apa yang ada di alam ini ada pada manusia. Yang keenam ada tasyahud, artinya persaksian atau pernyataan akan keesaan Allah dan kerasulan Muhammad SAW. Di dalam posisi ini kita juga membaca sholawat sebagai ekspresi doa untuk Nabi yang dimuliakan Allah. Yang ketujuh yang terakhir ini ada salam. Cara salam Rasulullah SAW, beliau menoleh ke kanan dan ke kiri sampai terlihat pipi Rasulullah yang putih terlihat oleh para sahabat. Al-Nasai, atau hanya menoleh ke kanan tanpa menoleh ke kiri. Hadis riwayat Bukhari. Sholat sebagai terapi bagi pengidap penyakit kecemasan. Ritual sholat memiliki pengaruh yang sangat luar biasa untuk terapi rasa galau, gundah, dan cemas yang bersemayam dalam diri manusia. Rasulullah SAW senantiasa mengerjakan sholat ketika sedang ditimpa masalah yang membuat beliau merasa tegang. Rasulullah juga bersabda, riwayat Hudzaifah radhiyallahu anhu, bahwa ia telah berkata, jika Nabi SAW merasa gundah karena sebuah perkara, maka beliau akan menunaikan sholat. Ritual sholat memiliki pengaruh yang sangat penting untuk terapi perasaan berdosa yang menyebabkan rasa gundah dan penyebab utama penyakit jiwa. Dalam hadis lain diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, apa pendapat kalian seandainya ada sebuah sungai berada di depan pintu rumah salah seorang di antara kalian? Dia mandi di sungai tersebut 5 kali dalam sehari. Apa pendapat kalian tentang hal itu? Apakah masih ada kotoran yang tersisa pada tubuhnya? Para sahabat berkata,
Tidak ada kotoran sedikit pun yang tersisa padanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hal itu ibarat sholat 5 waktu. Allah akan mengampuni berbagai kesalahan yang diperbuat olehnya melalui ibadah tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW mengajari para sahabatnya agar mereka meminta tolong kepada Allah melalui ritual sholat untuk memenuhi kebutuhan dan memecahkan problem yang dihadapi. Karenanya, para terapis harus mengarahkan para pasien yang ditanganinya sesuai dengan berat dan ringan penyakit cemasnya agar terapi yang diterapkan sesuai dengan yang direncanakan dan berhasil sesuai dengan harapan. Baik, selanjutnya bagian saya F. Terapi sholat bahagia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya beruntung berbahagialah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Secara eksplisit, ayat ini bisa dipahami bahwa kebahagiaan, kedamaian, ketentraman, dan ketenangan hanya digapai oleh orang-orang yang beriman. Orang-orang yang mempunyai iman itu lebih cenderung mempunyai ketenangan dalam menghadapi semua masalah, juga menghadapi kehidupan yang cukup semerawut ini. Tentu beriman dalam pengertian yang hakiki, hanif, sesungguhnya utuh dan benar. Iman itu antara lain ditandai dengan kehusuan sholatnya. Orang yang sholatnya khusyuk, tanda imannya itu kuat. Khusyuk itu dalam arti apa? Syariahnya, torekohnya, hakikatnya, marifatnya itu khusyuk. Dalam arti sholatnya itu enggak cuma sekedar sholat, cuma bisa dirasakan. Sholat ini bisa dirasakan. Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala telah selalu mencari ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan melalui sholat. Orang yang sholat itu biasanya cenderung lebih tenang. Juga kalau kehilangan apa-apa itu, kata guru saya dulu, sholatlah, ntar ketemu. Ya dalam arti kamu sholat, ntar ketemu apa yang juga yang kamu lupakan tuh ada di pikiranmu sendiri itu. Pada detik-detik sholat itulah beliau merasakan kenikmatan. Kanjeng Nabi pada detik-detik sholat itu beliau merasakan kenikmatan yang luar biasa. Suatu hari ketika waktu sholat tiba, Nabi SAW berkata pada Bilal, sahabatku, gembirakan dan bahagiakan kami dengan sholat. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tabrani. Sholat itu harus ditandai dengan rasa kebahagiaan, gembira. Misalnya Allahu Akbar, ada suara azan, gembiralah kamu. Datangnya waktu sholat, gembiralah. Sholat yang dilakukan dengan penghayatan bisa menguatkan keimanan. Dan sikap tawakal, keimanan dan tawakal yang memiliki seseorang bisa mengarahkan 60.000 pikiran untuk bersikap positif, pantang menyerah, bahkan menikmati tantangan yang dihadapi. Melalui keimanan dan tawakal itu pula seseorang bisa membuang emosi negatif, yaitu beban masalah yang memberatkan jiwanya. Emosi negatif itu menjadi hilang karena dengan penghayatan diri yang sepenuh hati kepada Allah. Berarti ia telah yakin bahwa semua masalah diambil alih oleh Allah, dan dengan kata lain Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengambil alih penyelesaian masalah yang dihadapi seorang jika ia tawakal hanya setengah hati. Sholat harus dikerjakan dengan tumakniyah, khusyuk. Tumakniyah itu khusyuk, yaitu tenang, sabar, tidak tergesa-gesa, orang kesusu. Rukuk, bangkit dari sujud dan seterusnya harus dikerjakan dengan perlahan-lahan. Sikap tumakniyah menyelamatkan manusia dari penyakit hoiru, sickness, serba buru-buru, kesusu, gusa-gusu, serba ingin instan, serba tidak sabar, pengen cepet-cepetan, impedance yang semuanya sumber kegelisahan dari konflik. Makanya dalam sholat itu harus tenang, biar kehidupan. Tadi kan sudah saya terangkan, orang yang sholatnya khusyuk itu tenang, bahagia, kedamaian gitu. Sholat sebagai ekspresi syukur jika
juga membentuk pribadi yang qanaah, menerima yang ada, mau kaya, miskin, punya nggak punya ya tetap harus sholat. Sikap qanaah itu harus ada. Pas sholat khusyuk merasa sangat senang dan dengan karunia Allah yang telah diterima, puas dengan apa yang ada dan tidak mengangan-angan, apalagi menghitung-hitung apa yang belum di tangannya. Melalui sikap hidup yang demikian, seorang telah mengurangi daftar keinginan. Semakin banyak keinginan, semakin tinggi resiko kegelasan. Orang bijak berkata, kebahagiaan tidak diraih dengan jerih payah, tapi dengan mengurangi keinginan. Jika pas sholat telah berhasil menanamkan jiwa tawakal, tawakal, tumainah dan qanaah, maka ia tidak hanya bahagia tapi juga membahagiakan orang lain. Dalam arti ini, orang bijak itu angan-angannya tidak terlalu tinggi. Maksudnya tidak ambisi untuk angan-angannya itu loh. Keinginannya itu tidak terlalu diambisikan. Tetap tawakal, bersabar. Cuma nindah tidak gusa-gusu gitu. Qanaah, apa yang ada disyukuri. Tidak terlalu ambisi gitu. Baik, sekian itu dari saya Ahmad Jawawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.